sembuh lukanya, tandanya masih ada. Jadi tadi yang disampaikan, ya itu yang gue maksud bahwa ya penambahan-penambahan seperti itu adalah yang yang mungkin lebih sederhana untuk disampaikan. Ya tergantung tadi karena gue pun merasa apa ketika menyampaikan mungkin ada banyak hal yang kurang bisa dipahami. Alhamdulillah terima kasih dan gue harap sih bisa terus seperti itu. Karena acara revolusi mental memang tempatnya berbagi. Karena memang pengalaman daripada kita masing-masing itu berbeda. Dengan pengalaman inilah yang selalu kita share, berbagi, akhirnya kita tidak perlu nunggu tua dulu untuk ngumpulin pengalaman. Kenapa? Kita belajar dari muda. Pengalaman-pengalaman orang-orang kita sudah pelajari. Mungkin seperti itu. Nah, balik tentang penerimaan tadi, bahwa bagaimana kita yang selalu merasa bahwa tadi yang disampaikan bentuknya adalah keputusan yang kita ya sikap yang kita ambil dalam bentuk keputusan gitu. Cuma pertanyaannya kadang-kadang ada saat dimana kitanya nggak ngeh ke sana. Ada saat spontanitas itu kita ambil. Seperti tadi yang dicontohkan sama Kak Butet mungkin di awal ketika itu bisa jadi spontan itu. Bisa jadi otomatis, refleks, yang nggak tahu bisa jadi langsung marah. Pertanyaannya kenapa ketika orangnya yang diganti kok bisa ngerem? Apa sih yang menyebabkan hal itu? Apakah kita membeda-bedakan si A dan si B gitu? Sehingga kita harus orang yang lebih kita apa namanya? Hormati dulu, baru kita bisa belajar. Artinya ketika apakah setiap orang akan jadi ya apakah setiap orang yang buat kita kesel itu harus harus atasan kita terus? Sehingga kita akan terlatih untuk terus menerima dan belajar sabar. Kalau misalkan harus ke arah sana, sulit. Karena yang kita temukan adalah orang-orang yang belum tentu sama. Kalau misalkan rata-rata orangnya ya kayak Srija tadi, gampang banget naik berarti kan. Memang suatu sikap yang harus kita putuskan dalam kita mengambil tadi, kita merasa tadi. Cuma kenapa ketika orangnya berbeda, kita jadi kalah. Gue rasa sih bukan nerima itu. Gue rasa bukan nerima. Kita yang mungkin sering diledekin sama teman yang kita kenal, belum tentu kita bisa semenerima itu ketika kita diledekin sama orang di luar. Ketika kita diremehkan sama saudara atau keluarga kita sendiri atau teman-teman kita sendiri yang kita anggap, iyalah. Terus orang di luaran sana yang remehin kita misalkan, belum tentu sama. Apakah harus keadaannya yang harus kita lihat baru kita bisa belajar. Artinya remote bukan di tangan kita. Remote ada di luar. Di luar apa? Tergantung siapa yang numpain kopi ke baju gua. Kalau si Rija modelnya, wah nggak perlu komen. Pak langsung. Kalau si ibu yang numpahin, oh nanti dulu. Karena ibu. Bukan karena gue memutuskan untuk nerima. Benar? Benar nggak? Kalau masih keadaan yang menentukan kita untuk belajar nerima, artinya remote bukan di tangan kita. Kalau semuanya misalkan kita belajar, kita anggap semua orang kayak atasan kita. Pasti kita nggak hargai. Pasti kita nggak bakal sewot marah. Kalau itu yang kita ambil pelajarannya. Walaupun remote-nya di luar. Karena yang ingin kita latih adalah bagaimana kita jadi terbiasa menerima. Ya. Tapi kalau masih bergantung sama keadaan yang dihadirkan sama Tuhan dalam kehidupan kita, kita milih-milih yang mana yang mau gue terima, yang mana yang mau gue tolak. Jalanan lancar gue terima, jalanan macet enggak. Tergantung keadaannya. Kalau misalkan ini ya tadi orangnya ini baik sama gue terima. Oh orang ini emang orangnya ngeselin nggak terima. Apakah bergantung dengan baik buruknya keadaan yang datang sama kita, kita baru bisa nerima? Artinya kita masih belum bisa nerima.
Ya, artinya seperti itu. Jadi, ya alhamdulillah tadi diilustrasikan, itu lebih menggamblangkan lagi. Tapi, ya maaf tadi agak dikoreksi, bahwa remote masih belum di tangan kita kalau dalam kondisi seperti tadi. Karena tergantung siapa yang numpahin. Kalau misalkan kita nggak bergantung sama siapa yang numpahin, siapa aja yang numpahin namanya nggak sengaja, kita akan berusaha belajar nerima tadi, oh ya udah nggak apa-apa. Paling besok beliin aja baju baru. Kan gitu. Artinya kita nggak lihat lagi siapanya. Karena ketika kita nggak lihat lagi siapanya, kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan datang dalam kehidupan kita, nggak nggak cuma itu keadaan, nggak cuma itu orang, nggak cuma siapapun, hewan, alam dan segala macam. Kita percaya bahwa Allah sedang langsung ke kita. Contoh misalkan siapa? Si Dapa ngasih gua duit misalkan. Bukan dapatnya lagi yang kelihatan, tapi oh Allah lagi kasih gua duit. Makasih ya. Jadi ingat yang semalam. Gue alhamdulillah ya, apa ya, kok belajar ke arah sana. Sampai semalam gue jadi ingat, ya kok dikasih rokok. Spontan dalam hati gue, ya Allah makasih. Gue gak minta tadi nih rokok, cuma ada rokok datang. Tapi lupa makasih sama orang. Jadi sama orang ya gue cerita kan malam sama Fahmi sama Ari. Ya, gue jadi apa ya mungkin perlu belajar lagi. Gue karena belajarnya ke arah sana, maksudnya sama yang ngasih gue lupa berterima kasih. Gitu. Tapi tadi gue latihan waktu si Wi nganterin. Makasih Wi, gue gak mau lupa kayak semalam. Tapi alhamdulillah 2 hari ini gue dapet rokok gratis. Ya, siapa yang mau rokok gratis tiap hari? Wow, gaji lo bisa penghematannya luar biasa. Sebungkus berapa? Anggaplah 30 kali sebulan. Makanya gue senang kalau tiap hari ada yang mau ngasih. Ya, itu di luar. Itu pun hal yang luar biasa gue alami semalam dan hari ini. Luar biasa kenapa? Gue belajar meyakini bahwa setiap kebutuhan sudah dijamin sama Allah. Bahkan sering gue sampaikan bahwa makan pun belum bisa lu bilang kebutuhan. Kenapa? Karena ketika kemarin udah gue sampaikan, karena ketika di kantor sudah menyediakan nasi dan lauknya, kita milih beli makan di luar. Kalau secara kebutuhan Allah udah kasih. Makan kan? Nih ada nasi, ada lauk, ada apa di kantor. Tapi kalau kita memutuskan untuk beli di luar, makan tadi hilang kebutuhannya. Yang ada keinginan. Keinginan kita sebagai manusia untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya makan tadi. Merokok, kata siapa kebutuhan? Kata siapa? Siapa yang ngerokok? Ya. Gue pun berusaha minggu kemarin. Bulan kemarin, 1 hari terakhir sebelum gajian, kosong. 1 hari. Praktek di level pertama. Sehingga di hari terakhir, gak ada surya. Bulan ini, nambah 2 hari. Kenapa? Dari kemarin dan sekarang, gak ada rokok. Pak. Gak tahu nih bulan depan 3 hari. Dan pun gue ngerasa, oh iya, levelnya nambah. Kalau kemarin gue gak dapet sama sekali yang ini, sekarang gue ditambah 2 hari, tapi ditalangin nama Allah tadi dikasih. Kalau rokok mah dibilang ya elah cuma 30.000. 30.000. Kalau lagi gak ada mah tetep aja masuk. Tapi akan jadi hal yang luar biasa hal seperti tadi ketika kita emang sedang belajar ke arah sana. Cuma rokok doang, kita bisa belajar. Apalagi hal-hal yang lebih hebat lagi. Ketika nggak punya janjian, ujuk-ujuk datang nyebut nama kita booking. Nah, itu kan hal yang luar biasa. Kok nggak punya janji ya, tapi ujuk-ujuk ada yang booking. Cerna keadaan itu, kejadian itu, kaitkan. Oh Allah. Akhirnya dikaitkan lagi. Ya, kenapa kita selalu mengedepankan bahasa pemantasan?
Ini pun untuk selalu kita mengaitkan lagi bahwa ibu juga sering bilang bahwa ketika lu jadi marketing bukan skill marketing yang bikin ini, tapi bagaimana pada saat itu lu sedang dipantaskan. Gue juga nggak paham ke arah sana. Karena tetap dengan kita belajar skill marketing kita sedang memantaskan. Tapi ketika kita bahasanya jadi pemantasan tadi, apapun yang kita lakukan mengarah kepada apa yang menjadi keinginan kita, itulah bahasanya pemantasan. Ya, ya mungkin cukup siapa sih? Asem. Jadi tentang penerimaan tadi, bahwa kita sedang belajar kenapa ada bahasa kesadaran tadi. Ini gue polain aja bahwa memisahkan bahwa kita ini ketika kita mengambil keputusan, itu di luar dari perasaan dan pikiran kita. Kita yang menentukan pikiran mana yang mau kita ambil, kita menentukan perasaan mana yang mau kita ambil. Kalau kita mau ngambil perasaan marahnya, akan marah selamanya di sini. Maaf sekalipun orang itu tetap marahnya di sini. Ibarat luka bakar, sembuh lukanya, tandanya masih ada. Biasanya suka begitu kan. Ya gue udah maafin. Ketemu masih. Ya gitu. Artinya akan marah selamanya. Sampai kapan? Sampai lu mau nerima bahwa kesalahan orang tadi adalah memang sudah adanya kayak gitu. Sampai pada saat lu nerima hal itu akan hilang marahnya. Makanya kita belajar, tadi memang benar yang dibilangkan, ini bentuk keputusan kita, mau pilih yang mana. Kita punya sisi buruk, sisi baik. Kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih rajinkah, maleskah. Kita putuskan, kita yang memutuskan, bukan orang lain. Karena memang pada dasarnya kita yang punya remote, yang menentukan. Bahkan kalau misalkan berbicara tentang bangun pagi, iya gue dulu sering ngomong, gue subuh bangunnya, cuma tidur lagi. Sehingga akhirnya ke kantor, gue jam 9, jam 10. Gue selalu ngomong itu dulu. Yang secara gak sadar itu jadi alibi. Tapi alhamdulillah karena terpanggil untuk mencoba. Alhamdulillah untuk sejauh ini sebulan lebih gue praktekkan itu. Bahwa ternyata, oh iya gue udah bangun pagi. Justru dengan bangun pagi banyak hal yang bisa gue lakukan. Ke kantor pun bisa lebih pagi. Kalaupun enggak, ada kegiatan di luar. Kalaupun enggak, kemarin gue check up istri di luar. Sehingga datangnya siang. Itu alhamdulillah gue praktekkan itu akhirnya, oh iya ya kemarin gue ngomong punya alasannya kayak gitu. Ternyata enggak ada yang bisa jadi alasan ternyata. Alasannya itu apa? Kita sendiri yang bikin. Ya kan? Kalau kita bilang pada diri kita tidak bisa. Gue sampaikan kemarin bahwa seluruh keadaan yang ada di sekitar kita, alam, diri kita pun akan mendukung atau mencarikan kita alasan bahwa memang kita nggak bisa. Contoh, kita ambil keadaan. Gue nggak bisa datang pagi, muncul keadaan. Keadaan apa? Oh, hujan kah? Contoh. Yang kedua apa? Ada anak contoh. Yang ketiga apalagi keadaan karena akan mendukung menjadikan alasan kita nggak bisa datang pagi ke kantor. Kenapa? Iya memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi keputusan yang kita buat yang salah. Kenapa? Kita bilang nggak bisa karena alasan. Ujung keadaan yang disalahkan. Salah nggak ketika kita memutuskan sebaliknya? Oh iya gua bisa. Walaupun hari ini masih. Gua bisa hari ini maju 5 menit. Bisa maju lagi 10 menit. Dan akhirnya jadi pagi. Keadaan akan mendukung. Mendukung bahwa misalkan contoh, kita ambil kalau misalkan bahasanya tadi adalah keluarga, anak. Mungkin pada saat itu oh, anak kita sudah nggak rewel. Yang kedua, oh istri kita sudah mulai bisa ngurus anaknya. Udah nggak sewot sama kita. Keadaan-keadaan ini akan muncul menjadi alasan baik bahwa kita bisa datang pagi. Ya. Kalau kita berpikir sebaliknya tentang yang negatif, 100.000 juta alasan akan muncul juga. Bahwa mungkin semalam gue begadang, bahwa mungkin semalam gue kehujanan, semalam gue atau kemarin atau pagi ini segala macam muncul semua muncul. Kan jadi alasan. Cuma ketika kita bilang bisa,
alasan pun akan muncul. 1, 2, 3 sampai 1000 alasan. Muncul untuk kita melakukan hal yang baik. Kontrolnya di mana? Benar keputusan yang ada dalam diri kita. Karena kita yang pegang remote-nya. Ketika kita pegang remote-nya, ada orang yang mencaci kita, yang ngomelin kita, marahin kita, padahal yang tidak kita lakukan. Mau marah? Enggak lah. Karena kita sudah belajar memutuskan, yang ngapain marah. Lu kere, lu kere belagu. Ya. Terus kita lihat, apa yang kita punya? Benar nggak? Kalau benar, ngapain marah? Lu mah nggak bisa gini, nggak bisa ngomong gitu, segala macam. Kita lihat diri kita, benar nggak apa yang diomongin orang? Benar, nggak usah komen. Lu mah dari kemarin nggak ngerti-ngerti, nggak ngeh mulu, lemot banget sih lu, diomelin. Kita lihat diri kita, benar nggak kayak gitu? Kalau benar, ya udah, terima. Biasnya emang kayak gitu, kita mau nolak, apa yang bisa jadi alibi kita nolak? Ya bahkan kasarnya ya mungkin mohon maaf, gue ngulas yang kemarin mungkin ketika marketing seperti ini. Ya kenyataannya seperti itu kan kita lihat. Sehingga akhirnya kita pun, oh iya ya emang benar. Bagaimana? Tinggal ke depannya lebih baik. Seperti itu kan. Nah inilah kita belajar. Belajar ke arah sana. Sehingga akhirnya kita pun akan ke arah yang sama-sama bareng-bareng ke arah lebih baik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa pahami. Karena gue pun sedang belajar cara menyampaikannya bagaimana. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa menyerap apa yang disampaikan tadi teman-teman juga yang lain. Bahwa ini kita akan fokus belajar tentang titik nol ini. Cuma akan kita flashback. Entah kan nanti kita akan belajar tentang gelas kosong, kah kita akan belajar tentang berbagi dan segala macam yang lama-lama kita akan flashback. Sehingga kita akan mengingat lagi pelajaran itu, mengaitkan lagi dengan titik nol. Oke, mungkin sekian. Mudah-mudahan kita bisa menangkap banyak hal pada malam ini. Dan closing dari gua, kita setiap hari pasti merasakan sesuatu dan seminggu ke depan cobalah kita nggak usah bahas tentang mungkin tadi gue bilang kesimpulan atau apa dan segala macam tentang apa yang kita dapat pada malam ini, tapi ya ungkapkan aja pengalaman. Karena dari pengalaman itulah adalah hal yang gue bilang tadi, dari hal-hal kecil itu semuanya kita sedang praktek. Asal kita mau ungkapin aja, oh akan kita terus ketika terus mengulang-mengulang kalimat itu, oh tadi kita akan jadi terperhati apa namanya? Ngeh sama setiap keadaan yang kita lewati tadi. Bahwa, oh ketika ini pada saat tadi Eka nabrak, apa sih yang dirasakan. Pada saat tadi lagi nggak punya duit, apa yang dirasakan. Pada saat apalagi besok, seminggu ke depan kita selalu mengalami hal-hal baru. Sehingga kita akan benar-benar setiap hari itu memperhatikan apa yang datang. Sehingga ini pun menjadi tambahan lagi, oh kita setiap hari itu praktek sebenarnya. Cuma kita nggak ngeh aja, bener nggak sih ini praktek atau bukan ini praktek. Padahal setiap hari kita praktek. Bahkan ketika di pemberkasan lagi ngerjain sesuatu, apa? Itu praktek. Ketika jaga di PK 3 itu praktek. Ketika dimanapun kita berada kita sedang praktek. Praktek apa? Mulai dari penerimaan, gelas kosong, nggak apapun yang kita pelajari, kita sedang praktek. Jadi nggak ada ceritanya siapa yang belum praktekin. Enggak, semua sudah praktek. Cuma pertanyaannya adalah ngeh atau enggak, peka atau enggak, sadar atau enggak. Itu aja. Tinggal kita tingkatkan lagi kualitas kesadaran kita, belajar dari tabel tadi bahwa ketika ada kalimat marah di sana, ketika kita sedang merasakan marah, tarik kemana? Oh, bahwa segala sesuatu diizinkan. Orang ini marah pun ada maksudnya. Kenapa dia marah? Oh, gue lihat lagi apa yang salah. Sehingga akan jadi sesuatu yang baik. Ya mudah-mudahan next ke depan, minggu depan, semuanya akan berlomba-lomba untuk menceritakan hal-hal hebat yang dialami setiap harinya. Karena ya itu, belajar dari situ untuk kita bisa aktif, bisa ngomong. Mudah-mudahan banyak yang didapat malam ini, dapat diresap, dicerna, dan bisa lebih peka lagi kepada praktek-praktek dalam setiap harinya. Cukup? Itu aja mungkin acara revolusi mental kita malam ini. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak ada maksud, nggak ada apapun bentuknya itu. Kecuali hanya untuk kita sama-sama saling menyemangati, saling mengingatkan, dan saling
berarah ke arah kebaikan tadi. Mudah-mudahan karena gue pun yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Bahkan dari situ pun gue banyak belajar ketika gue menyampaikan apa yang gue rasakan juga dan apa yang gue alami gue praktekkan. Ya mudah-mudahan bisa jadi hal yang bermanfaat. Kita tutup acara revolusi mental kita. Sebelum itu kita jajal duduk aja. Semangat tim, semangat tim, semangat tim. Kita tutup acara revolusi mental kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.